Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, saya hendak menyapa kita semuanya. Apa kabar? Di sini saya akan memperkenalkan diri saya kepada semua jemaat HKBP Keramat Jati, karena baru kali ini saya menyampaikan renungan harian di tengah-tengah kita. Nama saya Pendeta Ana Kristina Vera Pangaribuan. Saya sudah berumah tangga dengan Bapak Mangaliat Simarmata SH. Tuhan memberikan 3 anak kepada kami, 2 putri, 1 putra. Yang pertama namanya Jessica Rutmana, yang kedua Natalia Ulina, yang ketiga Gogo Menjunjung Sinode Simarmata. Kiranya perkenalan ini semakin menjalin hubungan yang baik di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Baiklah Bapak sekalian, kiranya demikian dahulu perkenalan yang singkat ini di tengah-tengah renungan pagi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Februari 2021 dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 19. Demikian bunyinya. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai topik renungan kita pada hari ini, yaitu Tuhan menyertai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata penyertaan Tuhan sering kali kita dengar, bukan? Baik itu dalam khotbah maupun di dalam tulisan di Alkitab. Tapi pertanyaannya kepada saudara dan saya, apakah kita sudah menghidupinya atau mengimani sepenuhnya? Penting sekali kita merefleksikan ulang, apakah benar-benar kita membutuhkan penyertaan Tuhan atau tidak sama sekali dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang penuh pergumulan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, sebagaimana Tuhan Allah berfirman kepada umatnya melalui Nabi Yeremia dalam teks hari ini, bahwa sebagai tanda penyertaan Tuhan kepada umatnya, Dia melepaskan mereka dari musuh-musuh. Itulah janji Tuhan yang tak pernah ingkar. Saya teringat saudaraku dengan syair lagu Jangan Menyerah. Saya kutip sebagian saja, dikatakan demikian. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, janganlah pernah kita ragu sedikit pun akan penyertaan Tuhan di sepanjang masa, zaman, dan dalam segala perubahan situasi atau suasana kehidupan kita. Apalagi di akhir-akhir ini, banyak yang mengganggu pikiran kita.
pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Bagaimanakah kehidupanku selanjutnya? Bagaimanakah nasib anakku selanjutnya? Sulit sekali kita menjawabnya itu. Tetapi yang pasti saudaraku, Tuhan menyertai kita. Di dalam perjalanan hidup kita ini, banyak yang di sana sini tidak sesuai dengan kehendak kita, harapan kita. Bahkan banyak yang menghalangi kita, menghambat kita. Atau kita katakan bisa saja dia sebagai teman tetapi bisa menjadi musuh bagi kita. Tetapi saudaraku, sebagaimana pernyataan firman Tuhan pada hari ini, bahwa sehebat apapun mereka ingin menghancurkan kehidupan kita, baik manusia, baik alam sekalipun, baik sakit penyakit, itu tidak akan bisa memisahkan kasih Tuhan dengan kita. Itulah Ibu Bapak sekalian, pengharapan kita tetap kita pegang selama kita hidup, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menyertai kita dalam suka maupun duka. Kiranya itulah yang menyegarkan kita pada saat ini, sehingga iman kita semakin bertumbuh dengan Tuhan punya janji kepada kita, yakni Dia menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar, di mana Engkau menyatakan penyertaan-Mu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, Engkau sungguh mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang terjadi di sekitar kami. Banyak orang-orang yang membenci kami, banyak orang-orang yang tidak menyukai kami, banyak pergumulan hidup kami Tuhan. Apakah karena pandemi COVID-19 ini atau yang lain-lainnya ya Bapa? Kami hanya berseru kepadamu, tolonglah kami, lepaskanlah kami dari pergumulan yang tidak mampu kami pikul. Nyatakanlah kuasa-Mu, tunjukkannya Tuhan penyertaan-Mu kepada kami, agar kami kuat untuk melangkah di dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, mulai dari usia balita sampai kepada lansia. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Hiburkan mereka bila sedang berduka, kuatkan iman mereka bila mereka sedang lemah, sembuhkanlah mereka bila mereka sedang sakit. Ampunilah kami Tuhan, dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Kami menyampaikan selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk berkarya dimanapun dan kapanpun saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.